dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sungguh sukacita bagi kami dapat menyambut Anda kembali dalam ibadah online hari ini. Tiba waktunya untuk kita mempersiapkan diri, menyambut hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Nya bersama keluarga dan sahabat terkasih. Mari sambut hadirat Tuhan hari ini dengan sukacita. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. GBI Kebon Siri, Shalom. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita dicurahkan dan disediakan bagi setiap kita pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara diberkati Tuhan, izinkan kami dari sini melihat tangan saudara dilambaikan kepada kami sambil mengucapkan Shalom. Shalom. Shalom bagi kita semua. Hari ini sama-sama kita mau merayakan dan menyatakan bahwa Tuhan itu besar dan kita bersyukur karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan tidak mati. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari sama-sama bersukacitalah. Sekali lagi kami katakan bersukacitalah senantiasa. Hey! Come on. Put your hands together. Oh, oh. Terpujilah Engkau Tuhan. Hey! Bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Raja,
layak untuk disembah. Yuk sama-sama katakan. Here we go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Ayo sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Alright, here we go. GBI Kebon Siri. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Bertahta di atas pujian umat tebusan-Mu Tuhan. Kau yang berjaya. Haleluya. Oh, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, penolongku. Sama-sama angkat tangan saudara. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Oh, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak terima sembah kami. Oh, ya sama-sama katakan. Kau yang berjaya Tuhan. Here we go. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Amin. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta. Oh, sekali lagi katakan. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya. Hey, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bukankah Dia besar dan hebat saudara? Layak untuk dipuji. Kalau saudara semangat, mari sama-sama kita persembahkan tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Suarakan haleluya, haleluya, haleluya. Wow, haleluya. Terima kasih buat sukacita, kekuatan, serta damai sejahtera yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Kami bersuka karena Engkau Tuhan yang tak pernah
tinggalkan kami. Engkau Immanuel, Tuhan beserta kami. Thank you Jesus. We worship you. We honor you. The God loves us. Thank you Jesus. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan. Kau layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, amin. Anak domba yang dikorbankan. Engkau yang layak Tuhan, layak terima pujian kami. Amin. Nyanyi haleluya, amin, amin, amin. Oh nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Ayo sama-sama kita angkat penyembahan kita sambil mengangkat tangan kita ya saudara. Sembah Dia. Sujud di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami. Mari nyatakan pribadi-Mu saat kami menyembah-Mu. Shandaya rara lala bakaya rabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Shandaya karabakatere dinia takaya rabo. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yuk sama-sama nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, cepat saja nyanyikan, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami sebentar di hadapan Tuhan. Mempersilakan Roh-Mu yang kudus melakukan keajaiban saat kami menyembah-Mu. Nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Kami tahu di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Di rumah-rumah terjadi kemerdekaan, kesembuhan, keajaiban. Rabashanda ya mari berbahasa roh ya saudara. Angkat suaramu, tinggikan Dia, agungkan Dia.
menyembahmu. Shanda ya raraba kaya raraba. Di tatamu ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, amin. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, memenuhi rumah-rumah, memenuhi keluarga kami. Shandaya rarabakaya ra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 r
Haleluya, 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 haleluya. Shanda bakaya Hirabaya rarabo sheteriri takababa. Ya rarabaya rarabaya rarabaya. Buka tangan saudara, yuk saudara. Sama-sama menyembah, jangan diam saudara. Angkat suaramu, berbahasa roh ya saudara. Shekakaya tereri hakakaya mo. Nayakaya Rabashakaya. Kau menyatakan pribadimu hadir dengan cara yang ajaib. Saat ini Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you for your presence. Thank you for showing us your glory. Thank you for manifesting yourself. Terima kasih Kau menyatakan pribadimu saat kami menyembahmu. Sebentar kami akan sambut firman Tuhan. Hati kami siap untuk Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan tegur. Dan kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan urapi juga setiap kami. Di dalam nama Yesus. Yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Shalom saudara, pada Voice Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual.
Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami gender identity challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan GBI Kebon Sirih. Hati saya bersuka cita berjumpa dengan Anda pada saat ini. Warga kerajaan, di masa pandemi corona yang sedang memuncak ini, firman Tuhan datang kepada kita buat setiap Anda, yaitu tetaplah kuat. Be strong, kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya percaya keadaan yang terjadi di sekitar kita banyak membuat orang menjadi rasa lemah, rasa lemas bahkan dan sepertinya gelap untuk bisa menghadapi hari esok. Tetapi ada kabar baik buat setiap kita. Kita harus move in the opposite spirit, bergerak dalam roh yang berlawanan dari apa yang terjadi di sekitar kita.
Di tengah keadaan seperti ini, dengar, tetaplah kuat. Kita menjadi kuat bukan karena kuat dan gagah kita. Sebab kitab Sakaria menyebutkan bahwa bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Kita menjadi kuat hanya karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikisahkan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita menjadi kuat hanya karena kuasa Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kita, menguatkan hidup setiap kita. Sebab itu mari di masa-masa seperti ini, bahkan seumur hidup kita, kita mau memberi diri dipenuhi Roh Kudus, dipimpin, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saya percaya kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada hal yang menunjang bagaimana supaya kita menjadi kuat. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 13 tadi berkata, yang pertama, berjaga-jagalah. Kata berjaga-jagalah di sini dalam bahasa aslinya adalah gregoro. Di sini berbicara tentang tetap waspada, tetap terjaga, beri perhatian penuh pada sesuatu. Tentunya penjagaannya dimasukkan adalah bukan penjagaan biasa, tapi super maksimum. Saya pernah pergi ke penjara pemuda Tangerang untuk menjenguk yaitu hamba Tuhan Bapak Saifuddin Ibrahim ketika masih dalam penjara. Dan ternyata saya ditahan petugas karena ada narapidana yang dikeluarkan untuk masuk ke sebuah bus. Dan saya tanya, untuk apa mereka dibawa keluar? Oh, ternyata akan dibawa ke tempat pengadilan. Tidak ada penjaganya, tidak ada polisi, tidak ada penjagaan yang ketat. Oh, saya tahu pasti narapidana yang kelas ringan. Ya, mungkin cuma mencuri ayam atau berjudi kecil-kecilan dan sebagainya. Tetapi beda ketika saya pergi pelayanan ke penjara Nusa Kambangan. Dan di sana saya lihat penjagaan super ketat dan bahkan ada blok khusus di mana penjagaan disebut super maksimum. Saya tanya kepada petugas, itu tempat apa? Di situ tempat para teroris, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ada penjagaan khusus. Pada waktu itu saya ingat Imam Samudra dan yang sebagainya ada di sana. Jadi bukan penjagaan biasa. Di saat-saat seperti ini, pandemi yang sedang tinggi-tingginya, saya mau beritahu kepada setiap kita, ayo kita mau berjaga-jaga dengan penuh. Tentunya pertanyaannya, mengapa harus berjaga-jaga? Saudaraku, bukankah iblis sudah dikalahkan? Ya, iblis sudah dikalahkan. Kepalanya sudah diremukkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi jangan lupa, ekornya ini masih menyambar kiri kanan. Tipu muslihat iblis sedang digerakkan, ditembakkan kepada kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat itu dia. Dia sedang bergerak terus. Dia tidak mau berhenti. Sebab itu orang percaya mesti menaruh kewaspadaan yang kuat. Ya, yang tentunya kewaspadaan daripada segala apa yang disebut panas si jahat. Karena Efesus 6 ayat 16 menjelaskan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua apa? Panah api dari si jahat. Hati-hati, kata panah api di situ dalam bahasa aslinya adalah belos, artinya misil, ya, atau peluru kendali. Wow, seperti peluru kendali yang ditembakkan kemana? Tentunya pertama kepada pikiran kita. Ya, saya teringat bagaimana waktu konflik antara Israel dengan Palestina. Dan Palestina menembakkan roket-roketnya. Mereka menembakkan misil-misil peluru kendalinya. Dan kemudian dari pihak Israel memiliki yang disebut Iron Dome. Dan Iron Dome ini menangkal semuanya. Sebab itu panah api si jahat sedang ditembakkan kepada kita. Memberi apa? Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dan sebagainya. Hai anak-anak Tuhan, mari kita berdiri teguh. Waspada, berjaga dengan apa? Memberikan penjagaan penuh, yaitu menangkal segala intimidasi, semua pikiran-pikiran yang jelek yang ditanamkan oleh iblis kepada kita hari-hari ini. Beberapa kalimat berkata, kamu tidak ada harapan. Bahkan ketika saya tahun lalu, Maret tahun 2020, saya terpapar COVID
Dan di rumah sakit tanggal 21 Maret, besoknya tanggal 21 Maret tepatnya, saudaraku, pada waktu itu saya terima kabar bahwa ada beberapa teman-teman hamba Tuhan yang meninggal dunia karena COVID juga. Saya percaya waktu mereka sudah selesai dan mereka sudah bersama dengan Bapa di sorga. Saya cerita ini bukan berarti saya lebih baik daripada mereka. Akan tetapi akibat daripada berita ini, iblis menembakkan panah apinya ke pikiran saya. Mati kamu, tidak ada harapan kamu. Dan karena memang waktu itu saya dalam stadium berat, saudaraku ya. Saturasi oksigen 84. Dan kemudian saya harus bukan cuma pakai oksigen, ditambah alat nebulizer. Dan untuk memperbesar saluran pernafasan saya. Dan saya tidak bisa tidur, bahkan dikasih obat tidur dan tetap tidak bisa tidur. Dan kemudian intimidasi datang, mati kamu, tidak ada harapan. Apa yang saya lakukan? Saya berjaga-jaga. Saya harus lawan segala panah api si jahat itu. Sebab saya tahu kalau saya menelan semuanya itu, maka imun saya akan menjadi turun karena saya khawatir, saya menjadi takut dan sebagainya. Tapi saya tidak mau memberi diri kepada ketakutan dan kekhawatiran. Saya justru memanah kembali, membalas segala serangan si jahat. Saya tembakkan dengan misil kerajaan Allah. Apa itu? Firman Tuhan. Saya berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Saya katakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24b, sebab oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Saya perkatakan Filipi 4 ayat ke-8, semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya penuhi pikiran saya dengan firman Tuhan dan saya padamkan segala serangan si jahat dengan menggunakan firman Tuhan. Sebab itu gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita di masa-masa seperti ini terus baca Alkitab, perdalam renungkan firman Tuhan. Karena itu bisa memadamkan segala panah api si jahat yang ditembakkan kepada setiap kita. Dan bahkan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini mesti dijaga. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hati leb. Apa arti? Inner man, manusia yang dalam, the real us. Manusia roh kita dijaga. Tapi juga berbicara mind, pikiran kita. Ya, harus dijaga. Alkitab menjelaskan, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. You are what you think. Saudara akan jadi sama seperti yang saudara pikirkan. Sebab itu iblis seringkali menembakkan panah si jahat itu ke pikiran kita. Sehingga akibatnya mulai menyerang ke perasaan kita, jadi khawatir, takut, stres, depresi. Dan akibatnya respon kita menjadi lemah. Kita tidak berdaya. Tetapi saatnya jadi kuat, bangkit, kuatkan, teguhkan hati saudara. Ada firman Tuhan yang menyertai kita. Ada roh Allah yang di dalam kita. Dan Tuhan memberikan bahkan roh yang di dalam kita. Lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Sebab itu mari kita waspada dengan apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Indera kita ini harus diwaspadai. Kita ingat ketika Raja Daud menghadapi Goliat, waktu dia masih pemuda culun, seorang gembala kambing domba yang disebutkan cuma 2-3 ekor saja. Tetapi dalam 1 Samuel 17:24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, perhatikan kata melihat, larian mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kenapa? Goliat hampir 3 meter tingginya. Wow, mereka melihat sosok di pikiran mereka sosok yang luar biasa. Lihat, dari indera kita masuk ke pikiran, dari pikiran masuk kemudian ke perasaan, dari perasaan itu menimbulkan respon, ya sikap kita. Harus diwaspadai apa yang kita lihat, tapi juga harus diwaspadai apa yang kita dengar. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, kalau tadi melihat, sekarang mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan, Goliat 3 meter, kelihatan kuat orangnya.
dengan senjata yang berat, lalu kemudian bajunya, baju perangnya, baju sirahnya itu terbuat dari besi. Beratnya total kurang lebih 50-an kilogram semuanya. Ya, perlengkapannya dia, dan berbunyi kalau jalan seperti itu. Dan orang Israel mendengar itu, apalagi saya bayangkan Goliat mentertawakan. Siapa yang berani melawan aku 1 lawan 1? Kalau aku kalah, maka bangsaku jadi budakmu. Tapi kalau kamu kalah, bangsamu jadi budakku. Orang Israel ketakutan. Perhatikan, hari-hari ini kita dengar kabar orang mati, orang kena COVID, berita-berita ekonomi memburuk, berita-berita seperti yang tidak ada harapan. Ya, saya bukan berarti menafikan atau tidak meniadakan. Kita memang lihat, kita mesti dengar, tapi respon kita harus benar. Kita harus jaga diri kita. Daud, demi dilihat musuhnya besar seperti itu, responnya berbeda. Dalam 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara kekasih Tuhan, bukan berarti Daud lebih kuat dibanding dengan tentara-tentara Israel yang lainnya. Kakak-kakaknya yang jadi tentara itu jauh lebih tinggi, jauh lebih gagah. Ya, bahkan raja Israel lebih tinggi sebahu daripada orang Israel pada umumnya. Juga bukan berarti Daud lebih kuat dari Goliat. Tetapi saudara kekasih Tuhan, justru Daud memiliki mata iman. Dia melihat, saudaraku, justru yang lain terpusat kepada pakaian dan perlengkapan senjata Goliat, perawakan Goliat yang tinggi besar. Tapi Daud sedang melihat ada sesuatu apa? Peluang, yaitu di dahi daripada Goliat. Sebuah ruang kecil di sini. Dia lihat ini sebuah kesempatan. Saya harap setiap kita melihat di tengah pandemi corona yang mengancam nyawa banyak orang ini, kita belajar untuk melihat peluang-peluang baru yang Tuhan berikan. Peluang-peluang di mana kita bisa tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah lewat media, lewat apapun. Bahkan kita bisa minta hikmat dari Roh Kudus. Peluang-peluang bisnis baru yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Sebab jangan lupa, kata Bapa dalam bahasa Ibrani itu Abba, artinya sumber. Sumber kita bukan gaji kita. Sumber kita bukan PK kita. Sumber kita bukan dari apa yang ada di bumi ini. Sumber yang sejati itu Sang Bapa Sorgawi. Dan mintalah hikmat Roh Kudus untuk melihat di tengah badai yang ada peluang-peluang yang Tuhan sediakan. Dan Daud dengan jeli melihat ada peluang di dahinya. Dan disitulah dia berjalan maju. Dia tembakkan, saudaraku dikasih Tuhan, batu itu. Dan tertancap. Goliat jatuh rebah, mati, dan dipenggal kepalanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa agar warga gereja melihat peluang yang Tuhan izinkan. Peluang supaya Injil dinyatakan. Peluang di mana kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang susah. Hari ini banyak orang yang susah. Mari kita belajar untuk menabur. Bukan cuma memberi, tapi kita mulai melangkah lebih tinggi dari memberi. Berkorban. Inilah yang dilakukan Kristus, dan itu yang mesti ada pada setiap kita. Menguatkan orang yang lemah. Sebuah peluang-peluang pelayanan baru. Sebuah peluang-peluang bisnis yang baru. Saya percaya tetap disediakan oleh Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Dan kemudian setelah apa yang dikatakan berjaga-jaga, wow, Alkitab menjelaskan di sini, berdirilah teguh. Yes, haleluya. Berdirilah teguh, saudaraku, dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Harus berdiri teguh. Tapi dalam hal apa? Dalam hal iman. Nah, ini dia. Dan bagaimana iman bisa timbul dalam diri kita? Kita sudah lihat dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau katakan, iman hanya bisa muncul karena kita mendengarkan firman Kristus. Oleh sebab itu, di saat-saat pandemi seperti ini, banyak kita work from home.
Banyak kita dia mengalami lockdown, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kesempatan, ayo kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan. Bahkan siang dan malam, dari situlah muncul iman kita. Sehingga ketika iman kita bangkit, perhatikan, imun kita juga naik. Saya yakin segala kekuatan virus apapun. Orang bilang sekarang virusnya bukan cuma alfa, tapi delta yang semakin ganas katanya. Yang bisa bergerak menulari, terjadinya lebih cepat, 2 hari langsung menular. Dan juga ada yang bilang sekarang ada yang varian yang terbaru yaitu Kappa, bahkan Lambda. Oh, nama varian boleh banyak, tetapi dengar Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan disebut dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apapun nama varian COVID-19, kita percaya Tuhan kita sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyembuhkan, sebab jaminan kesembuhan itu yang sempurna ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itu pula kita, kalau kita beriman di dalam Dia, kita memiliki apa yang disebut pengharapan. Dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bukankah ini dahsyat? Jesus is the anchor of our faith. Tuhan Yesus itu adalah jangkar daripada iman kita. Wow, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah akan mengecewakan. Karena Tuhan yang memberi pengharapan kita ini selalu memberikan janji. Dan janjinya tidak pernah tidak ditepati. Janjinya ya dan amin selalu ditepati oleh Tuhan. Dan di dalam pengharapan ini kita melihat, kita memiliki apa yang disebut ekspektasi, ada pengharapan, ada selalu sesuatu yang kita sedang tunggu-tunggu terjadi. Tetapi selain ada ekspektasi dalam pengharapan, ada unsur yang berikutnya, antisipasi. Kita sedang berpikir tindakan apa yang akan kita ambil setelah kita sedang menunggu itu, dan kita mengerti bahwa itu akan terjadi. Dan setelah itu tentunya unsur yang ketiga adalah itu yang disebut dengan confidence. Ada muncul rasa percaya. Kenapa? Karena kita yakin pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan Yesus Kristus, jangkar pengharapan kita, telah dilemparkan jauh ke depan. Dan dia sudah menembus tabir itu. Sudah tidak ada perbedaan lagi. Ruang kudus, ruang yang maha kudus. Yesus sudah dilemparkan ke sana. Dan mari kita berpegang pada tali yang menuju ke jangkar itu. Selama tali itu bersama dengan kita akan semakin di bawah, semakin menjumpai Kristus, semakin mengalami Yesus, semakin keserupaan dengan Tuhan Yesus itu terjadi. Tali itu bicara apa? Bangun hubungan doa pribadi kita dengan Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, pujian penyembahan, naikkan itu di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum dan menyenangkan Tuhan. Oh, saya percaya seperti Alkitab menjanjikan dalam Mazmur 84 ayat yang kelima dan seterusnya, ketika kita memuji-muji Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, Alkitab menjanjikan mereka akan berjalan semakin lama, semakin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Semakin kuat, haleluya. Kayel dalam bahasa Ibrani dikatakan, arti yang pertama bukan cuma sekedar kuat biasa, tapi semakin lama kita akan dibuat semakin suci oleh Tuhan, haleluya. Dan semakin suci, lalu kemudian semakin lama, semakin apa? Berani untuk apa? Berani hidup benar, berani hidup takut akan Tuhan, berani hidup suci, berani untuk tidak kompromi dengan dunia. Dan sebab kita sudah mati bersama Kristus waktu kita dibaptiskan, tapi waktu kita keluar dari air, kita hidup bersama dengan kebangkitan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita harus berani seperti itu. Dan kata Kayel di sini kemudian, ya semakin lama semakin kuat, bukan cuma semakin suci, semakin berani,
Dan juga tentu berani untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berani menyaksikan Yesus bagi orang yang belum percaya. Tapi arti berikutnya, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin makmur. Haleluya. Saya percaya, jangan khawatir. Pertolongan pemeliharaan Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan di saat-saat seperti ini. Sebab kita tahu Dia sumber dari segala sesuatu. Ya, jangan khawatir apa yang kita makan. Jangan khawatir apa yang kita minum. Jangan khawatir apa yang kita pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi seperti Kristus berkata Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka jaminannya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tinggal di sebuah apartemen, saudaraku, sudah 13 tahun. Dan pada waktu saya pertama kali tinggal di sana, apartemen di Mall of Indonesia itu ada promosi, ya. Beli 1 unit apartemen bisa dapat hadiah 1 kulkas dan juga AC, ya. Itu bonus, kulkas, AC dan televisi itu bonus, saudaraku, ya. Kalau Anda beli 1 apartemen, bonusnya seperti itu, ya. Tapi banyak orang, dan tidak ada kan kalau saudara beli 1 kulkas, saudara dapat 1 unit apartemen. Itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka sibuk dengan berkat-berkatnya, mereka sibuk dengan upaya pencapaian manusia, dan mereka lupa bahwa yang pertama itu adalah kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah didahulukan, maka bonusnya semuanya akan ditambahkan. Jangan khawatir soal apa yang kita makan dan minum, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi bangun iman kita, berjaga-jaga, waspada, berdiri teguh, ya, dalam iman, dan tentunya bersikap sebagai laki-laki. Dan laki-laki yang dimaksudkan tentunya laki-laki yang dewasa, yang bukan kekanak-kanaan. Seseorang yang siap untuk dibentuk, seseorang siap untuk diproses oleh Tuhan dalam keadaan sesulit apapun. Dan nasihat berikutnya, Alkitab berkata, tetap kuat. Kata kuat berasal dari kata krataio. Oh, wow. Kata ini, saudaraku dikasih Tuhan, berarti to increase in strength, to grow strong, ya, bertumbuh di dalam kekuatan, dari semakin lama semakin kuat. Berbicara soal apa? Ada proses, tapi juga ada progresnya. Jangan kita menolak proses. Sebab Alkitab menjamin bahwa umat yang kubentuk, Yesaya 43 menjelaskan, ya, umat yang kubentuk, umat yang kuproses akan menceritakan, memberitakan kemasyuran, akan memberitakan kemuliaan Tuhan. Berkatalah lewat pandemi ini, terimalah sebagai proses pembentukan diri. Kita harus diriset kembali, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Dan jangan khawatir, saudaraku, ketika perenungan firman, bahkan Tuhan menasihatkan kepada Joshua ketika Musa sudah meninggal dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Alkitab dalam Joshua 1 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berkali-kali Tuhan ngomong, kuatkan, teguhkan hatimu. Saya mau berkata kepada gereja Tuhan, kepada seluruh warga kerajaan yang mendengarkan ini, di masa seperti ini, tetap kuat, teguhkan hatimu. Sebab Tuhan kita, penguasa segala sesuatu, Dia tetap duduk di takhta, Dia kendalikan segala sesuatu, Dia sedang bentuk kita, proses kita, supaya semakin apa? Dan kalau kita taat, kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan yang membawa kita hidup semakin lama, semakin menyerupai Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah tujuan kita, kenapa kita hidup di muka bumi ini. Haleluya, warga kerajaan, bangkitlah, kuatlah, bersinarlah, dan tetap teguh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami. Mengalirlah atas setiap kami kekuatan Roh Kudus, kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menerima firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadikan kami kuat di dalamnya. Aku berdoa setiap yang lemah, biarlah berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Dan aku kuat karena Roh-Mu yang menguasai setiap kami. Dalam nama Yesus, kekuatan-Mu, anugerah-Mu memampukan kami melewati pandemi ini. Dan kami semua keluar sebagai pemenang. Berjalan menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Semakin hari, semakin berjalan
dalam keserupaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tetap kuat. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Arifin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Gereja Melawan Sapuan Badai Pandemi. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan keempat wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami mau berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan Bapa, kami juga yang berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, bupati serta sampai kepala desa, dari pusat sampai ke daerah, diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Biar takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
and ever. Amen. Have an amazing Sunday. God bless you.